Shalom Oke, semuanya, paham puji doa. Tuhan. Kehidupan kita dari hari ke hari, kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Malam hari ini, eh, saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman tentang saksi. Saksi. Hidup kita itu mau dibilang enak nggak enak, di atas atau di bawah, kita sebagai anak Tuhan, poinnya cuma satu, hidup kita mencerminkan eh, seperti apa ya, yang Tuhan punya. Karena kita kan diciptakan serupa segambar dengan Allah. Yes. Kalau segambar dengan Allah, memang secara fisik mungkin tidak, tapi dalam hal ini yang kita sorotin kan masalah kerohanian. Jadi Ya. Tuhan itu sebenarnya nggak iseng menciptakan kita baik dari negara mana, dari ras apa gitu ya. Tuhan cuman kepingin, aku ingin menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Yang dimaksud apanya? Karakternya. Kita sudah sempurna? Enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita semua saat ini tuh sedang menuju kepada kesempurnaan. Hingga saatnya nanti Tuhan tiba, kita benar-benar disempurnakan oleh Tuhan. Tapi di masa kita masih hidup, itu kan proses. Kalau ada tekad kemauan dari diri kita, aku kepengen, Tuhan, aku pengen punya pribadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa sih kepribadiannya? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu mudah ditegur, rendah hati itu mau dibimbing. Jadi kalau kita memiliki karakter seperti Yesus ya, posisi kita dalam kondisi salah gitu, kita ditegur. Kita menyadari nggak? Oh iya Tuhan aku salah. Terus eh, sikap kita apa? Tuhan aku salah nih. Yang benar gimana? Ayo Roh Kudus bimbing aku. Kalau kita tidak memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati, mustahil kita mau ditegur. Pasti akan bersikukuh, enggak, begini Tuhan. Nah, nek sudah bersikukuh gitu, jangankan ditegur, dibimbing aja belum tentu mau. Karena punya prinsip yang menurut aku begini. Padahal kita hidup di dalam Tuhan itu kita harus menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan nggak iseng nyiptain kita ada di dunia, pasti ada rencana Tuhan. Saya pernah ngungkapin ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan nggak iseng. Pasti ada maksud Tuhan. Semua masalah kehidupan yang kita jalani itu Tuhan nggak iseng. Kita diizinkan nih hidup di atas. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan itu memberkati kita tidak hanya supaya kita memuaskan keinginan kita sendiri loh. Ada maksud Tuhan. Kalaupun kita sedang dalam keadaan di bawah, itu juga Tuhan nggak iseng. Bukannya terus, oh karena kamu gini tak kasih. Enggak juga. Ada maksud Tuhan. Dan kita harus belajar sebagai anak Tuhan itu, saya belajar. Awalnya memang nggak bisa ego kita yang Tuhan kok gini, tapi dengan berjalan waktu, akhirnya saya belajar apapun yang terjadi. Satu, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Salah atau baik gitu ya, Tuhan terima kasih. Kalau salah, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah ingatkan aku. Aku salah nih Tuhan. Tuhan tegur aku karena Tuhan sayang. Tuhan nggak mau kita ke apa ya, nek orang Jawa bilang kedronyor, ya kan? Kedronyor nggak mungkin dinengke sama Tuhan. Hmm. Orang tua yang sayang itu nek anaknya salah, nggak mungkin didiemin. Pasti akan ditegur. Bahkan Hmm. kadang dia ditegur halus raiso, dikerasi nggak bisa diajar kayak sadar gitu. Hmm. Lah, Tuhan itu saking sayangnya sama kita sehingga dia tidak menginginkan kita tuh salah jalan. Karena hidup kita di dunia itu kan cuma dua pilihan, surga atau neraka, ya kan? Jadi Iya. Tuhan tidak mau kita itu jatuh dalam api neraka itu. Makanya piye carane Tuhan itu kadang ngeling ke kita, nyentil kita secara agak keras, nah ora iso ya dikerasi. Tapi dia jahat enggak, karena dia sayang sama kita. Iya. Saya Ya. belajar bersyukur, Tuhan terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh luar biasa. Saya beberapa kali bersaksi ya, kalau pas saya nggak taat, ditegur Tuhan ada kejadian apa gitu,
Aduh Tuhan ampuni aku nggak taat. Sehingga itu kejadian. Mm, Bulan lalu kan, eh, sebelum Lebaran kan saya kecelakaan itu, ya mm, saya bersyukur Tuhan itu masih sayang sama saya. Walaupun saya sempat ngalami operasi, ngalami kesakitan itu, tapi saya melihat penyertaan Tuhan itu walaupun kita sudah salah, Tuhan, nah, salah kan? Iya Tuhan, lain kali aku nurut. Tanggal 18 kemarin, kebetulan eh, saya pergi ke Jogja. mm, Kita berangkat jam 9 dari Semarang, lewat tol Jogja kan sekarang cuma 1,5 jam. mm, Jam 10 tuh kita sudah hampir memasuki tol Prambanan. mm, Tiba-tiba itu yang pergi yang nyetir suami di depan anak, saya di belakang sama mama. Saya tuh lagi batin, ini suamiku nyetir kok ngebut banget ya. Terus tiba-tiba ndlonyor gitu, tahu-tahu siksak mobilnya. Ke kiri, ke kanan, sudah tidak bisa direm, tidak bisa dikendalikan. Cuman anehnya waktu itu yang saya rasakan ya, saya cuman, ya ampun Tuhan, ini Tuhan tidak tolongi tidak bisa. Saya tetap, hati saya tuh bisa tenang, walaupun kondisi saat itu tuh udah kayak gitu. Betul-betul kayak di film-film, siksa kiri kanan, saya sampai gondelan kursi depan itu. mm, Suami berusaha ngerem kan nggak bisa. Tiba-tiba dia banting ke kiri, pikirnya itu kan kita di tengah tol. mm, Tiba-tiba ke kiri, dan puji Tuhannya, di belakang nggak, mungkin ada mobil tapi jaraknya jauh karena sepi kan. Di depan kosong. Ketika mm, sudah sampai ke kiri, tahu-tahu berhenti. Dan mujizatnya berhentinya tuh jarak 0,5 meter dari pagar, pagar mm, pembatas yang paling pinggir itu. Itu kalau kita menghantam pagar, terjun payung kira-kira sekitar 10 meter. Satu itu. Kedua, kalau sampai bannya lepas, kita bisa salto. mm. Ketiga, kalau depan belakang kita ada mobil, ya sudah. Berarti kan tabrakan beruntun. Iya. Di situ saya melihat itu ban depan kiri itu sampai kayak kaki X gitu loh, keluar. Mm, Di, dijalankan sudah tidak bisa. mm, Akhirnya anak saya telepon jasa marga, polisi datang, dipanggilkan derek, derek yang pertama datang salah. Bukan itu, derek itu. Nunggu lagi, jadi dari jam 10, derek datang jam 11, kita diderek langsung ke bengkel di Klaten. Karena mm, yang ngasih referensi ini polisinya, di Klaten aja ada bengkel ini. mm, Tiba di sana jam 12, mobil itu mau masuk ke iup-iupan sudah nggak bisa. mm, Didongkrok, ditarik sedikit, terus dibongkar. mm, Saya sudah deg-degan. Waduh, gara-gara saya pakai mobil itu kan mobilnya saya sewa. Gara-gara saya pakai mobil itu, wah, ini ganti berapa ini? Gara-gara kita yang pakai kan, saya pikir kan mm, gitu. Terus orang bengkel bilang, ini sebetulnya sudah lama. Jadi rusak ini sudah lama. mm, Pemiliknya tidak tahu, dibiarkan. Jadi awalnya mm, karena ada mur yang kendor, sehingga itu didiamkan, kocak, mm, membuat mm. laut sekelilingnya. Jadi waktu kejadian itu sampai semua apa ya mur gigi yang nempel di sekeliling lingkaran itu rontok semua. Jadi Ah, embun. ngeri. Dan Tuhannya itu nggak ngelepas ban. Pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, Nah, eh, amin. saya bersyukur. Satu kesalahan saya ngomong kita tadi berangkat lupa berdoa karena buru-buru kan. Karena buru-buru pikirnya kita, wah sampai di Jogja nanti udah program nih, mau makan ini, karena acara kan jam 1:30. Ternyata itu mubazir semua. Saya bilang Tuhan Mm, ampuni, yuk kita sekarang berdoa. Hanya karena buru-buru kita lupa berdoa untuk berangkat itu biasanya kita kan berdoa. Kita. mm, mm, Tapi saya melihat seringkali manusia kadang apa ya nganyel ke, kadang ngeyelan, mm. kadang lupa, kadang tidak nurut gitu ya. Ya, Tapi saya melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan. Kita akan buka di Matius 28 ayat 19. Matius 28. Matius 28. Ayat 19. Dan 19. Saya akan bacakan.
Yes. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas kita di dunia ini sebetulnya bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang pintar yang dikenal orang, dihargai orang, dianggap orang. Enggak. Jadi sebenarnya tugas kita yang utama, kita tuh dikasih tugas ini loh sama Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang logikanya, kalau kita mau menjadikan mereka murid, berarti eh, ada sesuatu yang kita ajarkan, ya kan? Yes, yes. Jika mereka murid itu kan berarti belajar. Mm-mm. Kalau menurut saya, belajar itu buat saya posisinya itu sebetulnya kita sama. Hanya bedanya kita lebih menguasai, kemudian kita membagikan ilmu kepada mereka. Kita sebagai anak Tuhan nggak bisa cuma ngasih teori. Oh, harus sabar ya, harus begini ya, tapi lebih ke aplikasi. Itu yang Tuhan sebutkan di firman, jadilah teladan. Jadi dari teori yang kita dapat, anggap aja teori kan, firman itu kita baca, tapi kalau dengan hanya teori, dengan akal kita, oh ya seperti itu, nggak bisa. Dengan Tuhan itu setelah kita baca firman, makanya kalau baca firman, kita harus ngomong, Roh Kudus, tolongin aku ya. Aku mau baca firman, tolong terjemahin. Sehingga Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan, bukan diri kita. Kalau kita pakai akal pikiran kita secara letterless, ya saklek kita. Tapi dengan Mm. Tuhan nggak bisa begitu. Jadi kita harus selalu, karena Roh Kudus itu memang Tuhan berikan untuk mendampingi kita. Jadi pada saat Tuhan naik ke surga itu dia memberikan Roh Kudus kepada kita dan itu ada di dalam hati. Makanya ada pujian eh, doa itu eh, apa sejauh doa itu loh. Sejauh doa. Nah, Tuhan Tuhan hanya itu sejauh doa. punya doa itu kan ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Ya, Iya. ya Tuhan sejauh itu sebetulnya deket banget kan. Dekat sama kita kan. Begitu kita batin doa, Tuhan aku kepengen ini, tahu-tahu dijawab. Jadi Tuhan itu sejauh doa. Yes. Yang tadi Tuhan katakan di firman, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita tidak harus menjadikan mereka orang nomor satu, jadi pendeta yang dikenal, dihargai, diingat orang, enggak. Murid itu apa sih? Murid itu belajar, banyak belajar, Mm. niru dari gurunya ngajarin, ayo kita praktekin apa yang guru katakan. Nah ini firman Tuhan yang ngomong. Firman Tuhan ngomong, kita yang sudah, saya nggak bilang kita semua, apa ya, melayani itu kan persepsi orang, oh jadi hamba Tuhan yang tampil di mimbar. Enggak. Yang namanya melayani, begitu kita ngalami masalah proses hidup dalam hidup kita mengenal Tuhan, bagaimana mengatasinya bersama Tuhan, itu yang akan kita bagikan kepada orang-orang lewat kesaksian hidup kita. Sekarang bagaimana kita bisa ngajarin mereka, kita bisa menjadi pelaku firman, kalau kita tidak pernah ngalami. Makanya bersyukurlah kita yang mengalami hal yang menyenangkan maupun yang menyebalkan, maupun yang apa ya istilahnya membuat kita menurut kacamata kita menderita banget karena satu masalah. Harusnya kita bersyukur. Jadi belakangan berapa tahun ini saya belajar bersyukur. Begitu saya terima masalah, Tuhan terima kasih ya buat masalah yang ada. Aku tahu Tuhan nggak iseng karena Tuhan punya rencana ingin melatih karakterku, ingin melatih hidupku supaya aku jadi lebih baik lagi. Tujuannya Iya. apa? Enggak. Supaya kita jadi saksi. Saya ngalami banyak hal bersama Tuhan. Tadi saya memang agak terlambat. Selesai tukang jam 4, jam Mm. 4 owner datang, kita konsultasi sampai setengah 6. Ternyata di sampingnya itu teman persekutuan saya.
Ketemu Hmm. tuh. Waktu ketemu tanpa sadar di cerita-cerita, akhirnya saya kesaksian tentang kaki saya yang dioperasi. Wah, saya cerita berapi-api. Pulang di perjalanan, saya tuh Tuhan terima kasih ya Tuhan. Walaupun badanku capek, kita sampai jam 7, masih harus beli sayur buat mama, setengah 8 sampai rumah jam 8 beres-beres, mandi itu saya selesai makan, makanya masuk tadi agak telat. Tapi saya bersyukurnya gini, dalam perjalanan, Tuhan terima kasih ya, kok Tuhan izinkan saya ketemu si suami istri ini ya. Terima kasih Tuhan, aku boleh kesaksian hidupku. Rasanya tuh kayak apa ya, ketika saya membagikan kesaksian itu dengan saya cerita berapi-api karena kebaikan Tuhan. Selesai itu tuh saya bisa bersyukur banget. Aduh Tuhan, aku boleh ngalami hal yang kayak kemarin. Ternyata aku boleh kesaksian sama suami istri ini. Sehingga itu apa ya, nama Tuhan. Kalau bukan Tuhan Dipermuliakan. ini hidupku itu, aduh kayak apa, harus kakiku sudah kayak gitu. Biusnya waktu dijahit, biusnya habis. Saya ngerasakan kesakitan. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan mulai dari dana, mulai dari dokter yang dikasih yang terbaik. Dan waktu saya ngalami hari-hari itu, ya sakit gitu. Tapi di dalam kesakitan itu saya belajar, oh Tuhan, rasa ke Tuhan disalib tuh kayak gini. Padahal hanya sebagian kecil yang saya alami. Tuhan Hmm. pecut sampai dagingnya jual semua itu berapa cambukan, ya kan? Iya. Saya baru sekali kaki itu aja rasanya waduh nangis satu-satu lorong kayak gitu. Apalagi Tuhan. Tuhan terima kasih aku mau izinkan merasakan waktu engkau disalib itu seperti ini. Jadi saya ngerasakan waktu saya dioperasi itu, Tuhan, aku kok ngerasa lagi urung paskahan kok aku ngerasa oh, Tuhan Yesus disalib tuh kayak gini ya. Saya sampai teriak kayak gitu. Saya nggak urusan dokter susternya dengan susternya jilbaban semua. Kalau dokternya sih Katolik. Hmm. Jadi saya merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa. Terus Yes. saya sekarang belajar enak tidak enak Tuhan terima kasih. Saya Hmm. ngeliatin orang yang sakit di oksigen itu, Tuhan terima kasih aku mau kasih kesehatan, masih bisa jalan, walaupun pakai motor, belum bisa punya mobil gitu. Cuman saya bersyukur. Justru di dalam apa ya kekurangan kita, saya diajari Tuhan nabur di dalam kekurangan. Yeah. Orang menabur di dalam kelebihan itu biasa. Hmm. Tapi kondisi dalam kita keadaan kekurangan dalam pengertian begini. Kita sudah set nih hidup kita ini untuk makan biaya ini sudah ada. Tapi ketika satu kali Tuhan bilang, tuh ada orang butuh begini, kamu tabur. Itu tidak mudah loh. Loh Tuhan ini untuk tak buat bayar ini loh, ini untuk cadanganku loh. Tapi begitu kita merasa Roh Kudus gerakan kita ya, kita lakukan itu, rasa sukacita itu wah melebihi apapun. Yes. Pele ya. Dari Tapi kekurangan, ya. saya tadi aja cuman kesaksian gitu tuh rasanya di hati, ya ampun Tuhan terima kasih ya aku ngasih Mbok kasih kesempatan untuk bisa bersaksi. Ya. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan kita. Jadi Yes. saksi itu kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Hmm. Memang ini saya bilang itu proses hidup ya. Ya. Ada hamba Tuhan bilang ikuti prosesnya, jangan lihat hasilnya. Hmm. Saya ketika eh, uang kita kan kena koperasi, habis Hmm. nih Ya. 1 kali ada seminar di gereja. Saya digerakkan. Siapa yang mau nabur? Tanya Tuhan yang doa. Siapa yang mau nabur? Kerjakan. Hmm. Posisi saya nggak pegang uang. Bahkan kita sedang pergumulan mau jual ruko karena ada utang bank. Kalau enggak, ruko adik saya disita. Hmm. Tapi waktu itu Roh Kudus gerakkan hati saya. Roh Kudus bicara. Kamu tabur 5 juta. Siapa yang digerakkan Tuhan 5 juta berdoa maju. Waktu itu saya digerakkan dalam hati. Oh ya, nabur. Tapi saya pegang uang, enggak. Terus saya ngomong, Tuhan, saya mau nurut nih sama Tuhan. Saya nabur 5 juta. Saya belum pegang uangnya loh Tuhan. Hmm. Tapi kalau memang ini dari Engkau, aku percaya Engkau sediakan. Aku nulis ya, Tuhan bertanggung jawab. Aku mau nurut nih Tuhan. Tapi Tuhan juga ikut bertanggung jawab.
Hmm. Aku mau mengerjakan apa yang Tuhan. Saya tulis janji iman 5 juta. Setelah di altar call itu, saya doa kira-kira 2 hari. Tiba-tiba ruko itu laku, yang harusnya kita mau jual 1, akhirnya kejual 2. Sudah lebih dari cukup. Dan saya bayar nasar saya. Jadi saya belajar. Kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Tuhan nggak mungkin kita diajar, kita dimarahin. Enggak. Namanya juga, Tuhan aku mau belajar mendengar suaramu. Roh Kudus tolongin aku. Kalau salah nggak apa-apa. Nanti akan ada saatnya, loh kamu salah kan harusnya. Jadi kita belajar membedakan suara Roh Kudus dan suara hati kita. Hmm. Saya belajar begitu ada damai sejahtera, ada dorongan kuat, ada damai sejahtera. Saya kerjakan. Karena Ya. saya dari remaja, kalaupun salah Tuhan nggak akan marah. Tapi kalau ternyata itu betul Tuhan mau kamu kerjakan itu, kita tidak melakukan, orang itu atau kita yang akan kehilangan berkat. Hmm. Kalau orang lain yang akan kehilangan berkat, Tuhan bisa pakai orang lain, bahkan Firman ngomong Tuhan bisa pakai batu. Tapi Hmm. kalau kita yang nggak nurut, tadinya Tuhan mau berkati kita karena Tuhan kita nggak nurut, akhirnya berkat itu hilang. Hmm. Kalau orang lain Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau kita nggak mau nih ya mengeraskan hati, aku nggak mau. Itu dibantuin kamu nabur ini entah tenaga, entah uang, entah apa gitu ya. Kita nggak Hmm. nurut, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau ternyata Tuhan mau berkati kita nggak nurut, kita yang kehilangan berkat. Hmm. Saya waktu dikasih motor, itu kan orangnya nggak bilang "Ini motor buat kamu nggak. Saya dipinjemin loh, dan saya nggak nembung loh. Tapi karena orang itu melihat kita ngopeni motornya dijagain di servis apa dalam kondisi baik, tahu-tahu itu dikasihkan ke kita. Jadi kadang ada saatnya kayak tes gitu loh. Kamu tak kasih hal yang kecil, kamu bisa tanggung jawab nggak? Kamu bisa ngopeni nggak? Firman yang ngomong kan, kalau kita bisa dalam hal yang kecil bisa ini, Tuhan akan kasih yang gede. Jadi kita jangan pusingkan hidupku kok nelongso, kekurangan gini. Enggak, nikmati dengan ucapan syukur. Tuhan itu ngerti kerinduan kita. Tuhan tahu keinginan kita. Tinggal serahkan balik ke Tuhan. Ya kalau memang Tuhan berkenan, aku kepengen ini, dapat itu. Ya Tuhan kehendakmu yang jadi. Nggak ada yang mustahil kok. Hmm. Jadi kalau kita bisa berpikir gitu, kita hidup tuh kayaknya enjoy, nggak ada beban. Kita ngalami sesuatu, Tuhan aku butuhin dulu, aku ngalami kayak gini. Ngobrol aja kayak bapak sama anak. Ya. Roh Kudus yang di dalam kita ya. Kalau kita komunikasi sama Roh Kudus, wah dia akan semangat ngasih arahan begini begitu. Tapi kalau kita tidak gubris Roh Kudus yang sudah ngasih sign, ngasih hikmat ke kita, kita tidak lakukan itu. Lama-lama ya udah kamu berjalan dengan kekuatanmu kayak ngilang gitu loh Roh Kudus. Hmm. Jadi belajar itu proses belajar ya. Ikuti setiap step, setiap kejadian, setiap hal yang Tuhan arahkan. Tahu-tahu ada dorongan kuat, kita ada sejahtera, lakukan aja. Ya. Tadi betul-betul saya merasakan ada sesuatu yang beda. Selesai saya kesaksian tadi dalam perjalanan tuh rasanya ada apa ya? Sesuatu sukacita yang luar Sukacita. gitu. Hmm. Bersyukur ya aku bisa kesaksian ternyata oh ini toh sing Tuhan mau aku boleh ngalami ini sekalipun aku salah Tuhan tolongin tapi juga aku dikasih kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan itu tuh rasanya tuh di hati tuh nggak tahu saya nggak bisa menceritakan saya tapi ada sukacita yang luar biasa rasanya tuh ya ampun aku bersyukur ya aku bisa jadi saksi itu Tuhan. itu Tuhan Tuhan. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, saya sih belum pernah ketemu Tuhan tuh audible denger suaranya itu belum pernah. Hmm. Cuman ya saya bersyukur merasakan kebaikannya itu luar biasa. Ini saya Ya. masang AC, saya nggak bisa lihat anginnya AC, tapi saya ngerasakan udaranya sejuk, saya nggak Hmm. kepanasan, saya nyaman. Tuhan seperti itu.
Memang saya belum, nggak ditanya, pernah ketemu Tuhan? Enggak. Lihat face to face? Nggak pernah. Dengar suara audible? Nggak pernah. Tapi kasihnya tiap hari itu loh yang saya rasakan. Padahal saya lagi setir motor gitu, ngeliatin orang jalan kaki, naik angkot, naik sepeda. Aduh Tuhan terima kasih ya. Walaupun aku naik motor, tapi orang itu apa ya, sampai jalan kaki gitu kepanasan. Aku bersyukur aku bisa naik motor. Pas saya naik mobil, aduh Tuhan aku naik mobil nggak kepanasan, nggak kena hujan. Orang itu berjuang naik sepeda, naik motor, pakai jas hujan. Ya bersyukur. Jadi apapun bersyukurlah. Karena Tuhan itu enggak apa ya, bukannya main jorok kayak kita, wes salah tak jegur sih sana, tak hukum enggak. Tuhan enggak sejahat itu. Luar biasa Tuhan. Apa yang tadi teman-teman saksikan, teman-teman alami gitu ya. Itu kan kadang bukan karena kekuatan kita, seperti yang Edwin tadi ya, bukan karena kekuatanmu, tapi karena kamu belajar berserah, ya udahlah, nggak dipikirin. Jadi hidup kita tuh enggak bisa apa ya, kayak ngejar apa yang kita inginkan tuh enggak bisa. Hmm. Kita mau ngoyo kayak apa, nah itu belum berkatnya kita, belum waktunya kita terima itu nggak bisa. Yes bersyukurlah, yes diterima. Nyatanya Tuhan bisa bekerja. Yang Edwin alami itu kan luar biasa. Ya. Terus yang Bu siapa? Denny alami juga luar biasa. Hanya cuman kepengen dalam hati Tuhan sudah tahu. Nek sudah waktunya pasti akan terima. Jadi saya sekarang enjoy. Kemanapun saya pergi, dengan siapapun saya ketemu, saya selalu doa tiap pagi, Tuhan ketemukan saya hari-hari dengan Tuhan ketemukan saya hari ini dengan orang-orang yang tepat. Jadi hidup kita tuh kayak nggak mubazir itu. Kita cerita ngalor terus juga nggak mubazir. Jadi mindset saya, Tuhan hari ini aku ketemu orang, aku boleh jadi saksi. Cuman gitu aja. Hal yang sepele, hal yang kecil. Jadi saksi itu kan nggak perlu kita ngalamin mujizat apa, terus orang lihat, oh ya begini enggak. Beberapa kali dengan sikap kita yang mungkin nggak banyak omong gitu ya, orang bisa ngerasakan ada sesuatu yang beda dari hidup kita. Karena apa? Spirit yang di dalam kita, roh yang di dalam kita, karena kita jalan sama Tuhan, orang itu bisa ngerasakan loh. Ada sesuatu yang beda dalam hidup kita tuh orang lain bisa ngerasakan. Itu sudah jadi saksi. Padahal kita nggak banyak ngomong. Hanya mungkin kita diam, kita ngapain, kita senyum gitu. Itu pun kalau roh yang di dalam kita, karena ada penyertaan Tuhan, kita jalan sama Tuhan, itu yang keluar dari aura. Nah, orang dunia bilang aura ya. Hmm. Itu ada sesuatu yang lain. Hmm. Cuma bedanya, kalau di dalam kita yang keluar itu ada kasih, ada ketenangan, ada kedamaian. Itu yang dunia tidak punya. Itu yang ayat kita buka Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Yes. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Amin. Yes. Amin. Amin. Dalam tinggal Amin. tenang terletak kekuatan kita. Jadi sekarang Tuhan mau malam ini kita semua belajar. Apapun yang kita alami, tenang dulu. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan, aku dalam perlindunganmu. Aku percaya Tuhan menyertai aku. Posisi di mobil itu ya. Tadi saya ditanya, wah kamu panik dong kemarin di mobil. Paniknya bukan panik apa, tapi karena bengong aja ngeliatin, ini mobil bisa jalan kenceng banget. Tahu-tahu, wup, wup, kenceng banget. Suami saya nggak ngerti harus gimana.
bengkel bilang itu kalau direm bayar. Jadi waktu itu suamiku hanya lari ke kiri, setirnya digondeli ke kanan. Lari ke kanan, setirnya digondeli ke kiri. Pokoknya dia berusaha untuk giring mobil ini minggirin. Jadi cuman terpesona aja lihat itunya. Wis ora kelingan apa-apa. Wis Tuhan, wis aku percaya dalam perlindungan. Udah gitu tok. Lama apa lagi? Wong itu mobil sudah tidak bisa dikendalikan. Tapi karena percaya kita sama Tuhan, Firman bilang, kalau kita percaya dengan hati, itu Tuhan perhitungkan. Itu betul-betul Tuhan perhitungkan. Jadi apapun ya teman-teman yang kita alami, enak kayak itu. Tuhan terima kasih. Kalaupun hal yang tidak enak, Tuhan aku percaya Tuhan tidak tinggal. Itu yang luar biasa. Tuhan itu luar biasanya, sekalipun kita nakal, nggak taat, dablek, ngeyel, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Situ Amin. firman ini bisa memberkati kita. Jadi intinya dua. Kita itu hidup jadi saksi. Dengan cara apa? Minta tuntunan Roh Kudus. Kita belajar untuk minta tuntunan Roh Kudus, apapun Roh Kudus tolongin. Jadi saya tuh kalau pas ngadepin apa gitu ya, saya cuma kadang ngomong, kadang dalam hati, Roh Kudus tolongin. Kadang ya saya nyebut gini, Roh Kudus tolongin aku, beri aku hikmat, aku harus bagaimana. Ya bisa sidik-sidik, Roh Kudus tolong ya, Roh Kudus tolong. Yes. Yang kedua, dalam tinggal tenang, tak kekuatan. Karena dalam tinggal tenang itu baru kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Percaya kita tuh lebih gitu. Wah, aku percaya Tuhan menyertai. Saya cuma nyebut gitu aja. Terjadi sesuatu, aku percaya itu dalam hubungan. Si Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Thank you so much buat kesaksian yang luar biasa dan firman yang menguatkan